Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, masalah doa kunut. Nah, itu gimana? Katanya ada yang bilang kalau di waktu subuh itu nggak usah pakai kunut. Ya. Itu saya tanyakan, itu benar. Masalah kunut subuh, para ulama menjadi dua perbedaannya. Ulama-ulama yang terbaik ada empat madhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Hambali. Dua ulama dari empat ini menyatakan kunut subuh tidak sunnah, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Makanya di Masjidil Haram tidak pakai kunut. Kenapa? Karena mazhabnya Imam Hambali. Di India, Pakistan, di Amerika, di Australia nggak pakai kunut. Kenapa? Karena umat Islam di sana mengikut Imam Hanafi. Jadi Hanafi sama Hambali nggak kunutan. Dua ulama lagi siapa tadi? Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Dua ulama besar ini kunutan. Menurut mereka hadis kunut itu sangat kuat. Jadi mereka menyunahkan kunut. Nah, inilah yang dipakai kebanyakan oleh umat Islam di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, di Irak, di sebagian Jordan, di kebanyakan negeri di Yaman mereka pakai kunut subuh. Jadi masalah kunut subuh memang berbeda pendapat. Hadisnya, kalau saya sendiri memandang kunut subuh yang lebih kuat adalah pakai kunut. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirannya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Nikmat masih diberikannya kita kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri daripada majelis ilmu yang banyak sekali keuntungan, keutamaan, dan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengkaji ilmu agama. Orang-orang yang mengkaji ilmu agama akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah, akan diampuni dosa-dosanya, diberikan sakinah, rahmat bercurah-curah, diberikan ketenangan hidup, serta nama-nama bapak ibu dibanggakan oleh Allah di majelisnya para malaikat yang lebih mulia dari majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kulla 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, dijadikannya kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada kefitrahan kesucian kita,
serta sepanjang tahun serta kita mendapat kemenangan pahala dari Allah serta sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita membahas selanjutan dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah. Terakhir sudah kita bahas hadis nomor 3 tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasul, yang Rasulullah ditanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa iman, apa Islam, apa itu ihsan. Itu sudah kita bahas semua. Kita masuk pada hadis nomor 4. Hadis nomor 4 dari sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yajma' ini bahasa Arabnya keliru. Inna ahadakum yujma' khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Mudah-mudahan bulan depan infocusnya sudah ada ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya itu fi batni ummihi, di perut ibunya, di kandungan ibunya. Ini hadis keempat ini berbicara tentang penciptaan Allah Ta'ala kepada manusia sebagai asyraful makhluqat, sebagai makhluk terbaik. Ya, Allah kumpulkan di perut ibu kita selama arba'ina yauman, 40 hari. Ya, itu berupa nutfah, ya, berupa cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua Allah ciptakan segumpal darah. Prosesnya begitu. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari ketiga. Berarti berapa bulan ini? 40 tambah 40 tambah 40 120 hari, berarti 4 bulan. Ya. Nah, 4 bulan ini, kalau sudah 4 bulan, karena kalau janin masih di bawah 4 bulan itu belum ditiupkan apa? Rohnya, belum ditentukan takdir jodohnya, matinya, rezekinya, baik buruknya belum ditentukan itu. Ya, jadi masih dalam proses. Kemudian makanya kita ada tradisi yang namanya apa? 4 bulanan ya. Itu tujuannya apa sih? Itu orang yang nggak ngerti main nuduh-nuduh aja nanti tuh. Bid'ah lah apa. Baca ini hadisnya. Jadi calon bayi ini kalau sudah dalam perut sang bunda, 40 hari pertama masih berupa cairan, yang kedua berupa segumpal darah, yang ketiga berupa apa? Segumpal daging. Itu kan proses. Ya, paling tidak diadakan doa-doa atau syukuran karena janinnya berkembang dengan baik.
Ada janin sebelum 4 bulan diperiksa pakai USG 4 dimensi sama dokter. Kata Pak Dokter, wah ini Pak, Ibu janinnya nggak berkembang. Ya kan? Ada juga yang namanya apa nanti? Hamil apa? Bukan kedong-dong. Hamil anggur. Ya kayak begitu. Makanya diadakanlah oleh tradisi ulama kita, yaitu adanya acara 4 bulanan, tujuannya untuk mendoakan. Sekalipun ibunda yang menghamil yang menanggung hamilnya itu, apakah ibu kita dan Anda sendiri kalau hamil itu bisa melihat kondisi bayi, bisa menjaganya, bisa memprosesnya, hidungnya kayak begini, tangannya begini, nggak bisa. Disitulah kita minta, ya Allah, mudahkan bayi kami. Engkau tentukan dalam takdir 4 bulan ketika ditiupkan rohnya, ketika takdirnya sudah berlaku, kita minta, ya Allah, berikan kepadanya takdir-takdir yang baik. Bagus nggak kalau begitu? Bagus. Untuk meminta kebaikan si calon bayi ini. Summa yursil ilaihi malaka, kemudian Allah mengutus kepada janin ini 1 malaikat. Oh, berarti malaikat tugasnya banyak nih ya. Ada yang tugasnya menjaga janin, ada yang tugasnya meniupkan roh, ada yang tugasnya merawat bayi terus sampai lahir. Ada juga malaikat yang menjaga dedaunan, menjaga curah hujan. Ada juga malaikat yang menjaga air lautan supaya tidak tumpah ruah ke daratan. Ada malaikat juga yang tugasnya macam-macam. Di sini salah satunya adalah tugas malaikat yang dia meniupkan apa? Roh kepada si bayi. Fayunfakh fihi ruh, kemudian ditiupkanlah rohnya. Ditiup itu usianya sudah 4 bulan berarti. Wa yu'mar bi arba'i kalimatin, kemudian Allah perintahkan untuk ditentukan 4 perkaranya. Ya. Yang pertama adalah yaitu bikatabi rizqihi, untuk menuliskan rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Yang pertama rezekinya, yang kedua ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, amalnya. Ya, seperti apa itu amalnya, pekerjaannya. Yang keempat wasyaqiyyin am sa'idin. Yang keempat adalah apakah si bayi ini nantinya jadi orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Itu semuanya dicatat itu ditentukan takdirnya, dituliskan pada usia 4 bulan ketika ditiupkan roh ke kandungan. Nah, hadirin, ya makanya kalau ibu-ibu ataupun ibu-ibu punya anak yang sedang hamil ataupun menantu yang sedang hamil, itu bagus memang sekali ya, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, bunyai-bunyai daripada kiai-kiai kita, kalau mereka sedang hamil itu diantaranya guru-guru kita yang di Temboro itu. Ya, kalau mereka hamil, masya Allah, ada yang khatam Quran sampai 100 kali. Kira-kira ibu bisa nggak gitu? Lagi nggak hamil aja enggak, apa gitu? Khatam Quran 100 kali. Ya, saya pun kenal sama bunyainya itu. Ya Allah, saya bilang amalannya. Istri saya aja nggak segitu-gitu amat. Makanya pas anaknya baru umur 9 tahun sudah hafal 30 juz. Kenapa? Amalan ibunya kuat sekali. Ya paling tidak dirutinkanlah baca surat Yasin, baca surat Yusuf, baca surat Al-Hadid. Atau dirutinkan selama kita mengandung baca Quran 1 juz tiap malam. Suaminya pun buat amalan. Ya, karena ini masa-masa sedang proses ini supaya si bayi ini betul-betul diberikan takdir-takdir yang baik.
Kemudian fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah, kata Nabi, alladzi la ilaha illa ghairu, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah, sesungguhnya ada itu seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga. Orangnya taat, orangnya baik, orangnya soleh, orangnya kemudian dia ibadah kepada Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga padahal surga itu, dia dengan surga jaraknya cuma satu, apa ini namanya, satu hasta. Dia dengan surga jaraknya tinggal satu hasta saja. Fayasbik alaihil kitab, kemudian ia ternyata takdirnya tidak begitu. Ya, sudah didahului dalam Alkitab, dalam takdirnya itu. Akhirnya dia fayamal bi amali ahli nar, padahal dia orang yang taat. Tiba-tiba dia beramal dosa, beramal amalannya penduduk neraka. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, fayadkhulaha, akhirnya dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli nar. Kemudian ada orang yang pekerjaannya enggak bagus, pekerjaannya hari-hari maksiat, dosa, enggak ibadah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, sampai di antara dia dengan neraka cuma satu hasta saja. Fayasbik alaihil kitab, ternyata dia sudah didahului oleh takdir. Nah, makanya penting tuh usia 4 bulan kita minta takdirnya apa? Yang baik. Padahal dia orangnya pemaksiat. Ternyata takdirnya adalah fayamal bi amal ahlil jannah. Orang pemaksiat, akhir hidupnya dia beramal seperti amal penduduk surga. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Coba lihat Bapak Ibu. Ini kan kisahnya mengerikan ini. Yang nomor 1 terutama. Adik, jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa proses bayi itu selama 4 bulan, sebelum 4 bulan dia tidak ditiupkan roh ke dalam jasadnya dan juga belum ditentukan nasib takdirnya. Nah, setelah 4 bulan barulah. Tapi kata Nabi, ada orang yang dia kelihatan rajin ibadah, ya sering ngaji dan macam-macamnya. Tetapi satu waktu dia beramal seperti amalnya ahli neraka. Padahal surga dengan dia jaraknya sudah satu hasta aja itu. Dia beramal seperti amal ahli neraka, dia mati, kemudian masuk neraka. Yang satunya lagi sebaliknya. Ini Bapak Ibu menunjukkan hadis ini bukan untuk seseorang boleh melalaikan ibadah. Udahlah, saya nggak usah ibadah. Yang penting nanti kalau akhir-akhir mati saya bisa beramal soleh, saya masuk surga juga. Nggak boleh dijadikan sandaran seperti itu. Ini semua berlaku dengan takdir Allah. Apabila terjadi hal semacam ini dalam kehidupan seseorang, cukup kita katakan kami beriman kepada takdir Engkau ya Allah. Jangan dibuat alasan-alasan. Itu hadisnya ada. Orang yang soleh matinya mengenaskan. Ini orang yang begajul matinya husnul khotimah. Maka kita jawab, hadis ini berbicara tentang kuasa Allah mengenai takdir. Takdir Allah Ta'ala adalah hak kuasa Allah Ta'ala, tidak boleh, tidak bisa, dan tidak mungkin seorang untuk ikut campur. Tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Makanya sejak anak kita di kandungan, dari situ kita udah mulai. Kita bacain doa, si suami ibadah, si suami baca Quran,
si suami bersedekah untuk kebaikan janinnya, si istri pun beribadah, istri pun berdoa supaya terhindar daripada takdir-takdir yang tidak baik. Gitu. Nah, hadirin, makanya para ulama membagi takdir itu ada dua. Yang pertama diantaranya adalah takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa berubah. Takdir yang sudah paten, nggak bakal berubah lagi. Ya, kayak bapak ibu diciptakan dalam keadaan laki, dalam keadaan perempuan, itu mah sudah takdir yang nggak bisa berubah. Yang kedua adalah takdir, disebut takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa berubah. Berubah dengan apa? Silaturahim. Berubah dengan apa? Dengan sedekah. Berubah dengan apa? Dengan doa-doa. Berubah dengan apa? Dengan haji dan umroh. Berubah dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Contohnya, dalam hadis Sahih Bukhari kan Nabi bersabda begitu, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi, ya, wa yufsah lahu fi umrihi, siapa yang dia ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah, ya, dan juga umurnya dipanjangkan oleh Allah, kata Nabi, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini Ustadz, bagaimana kok kita rezekinya bertambah, umur panjang? Kan takdir udah ditentukan. Berarti ini masuknya kepada takdir nomor berapa? Nomor 2, yaitu takdir mu'allaq, yang masih bisa berubah dengan cara silaturahim. Kenapa setiap hari kita diperintahkan berdoa? Kan ada itu tempat waktu-waktu ijabah, Bapak Ibu. Waktu-waktu ijabah diantaranya habis azan menuju iqamat, habis sholat 5 waktu, pada waktu tahajud, pada waktu hujan, ketika terbit matahari, terbenam matahari, ketika waktu berbuka puasa. Itu kan ada yang namanya waktu-waktu ijabah. Karena kalau kita nggak punya tempat ijabah, ada tempat ijabah di kita, di mana? Di Menteng. Doa di Menteng, apa itu? Atau di Cibubur, karena ada Ustadz Effendi di sana. Gitu. Indonesia dan belahan negeri lain nggak ada yang namanya tempat ijabah. Tempat ijabah cuma adanya di sono, di Mekah Al-Mukarramah, di Nabawi Al-Munawwarah. Contohnya di Mekah, ya di Masjidil Haram, tempat ijabah. Di Multazam, di depan Ka'bah. Contohnya di Raudhah, udah pernah ke Raudhah? Sampai kubur Nabi, itu kan tempat ijabah. Ya, di Masy'aril Haram, lagi proses haji itu, di Mina, di Arafah, apalagi di Arafah, itu namanya tempat ijabah. Ustadz, berarti kita nggak punya dong tempat ijabah? Nggak ada. Kita punyanya hanya waktu ijabah. Tapi waktu ijabah kan tidak hilang, tetap ada setiap hari. Waktu tahajud, habis sholat 5 waktu, antara adzan dan iqamat, ya, ketika waktu sakit. Kemarin mudik nggak ibu-ibu? Itu waktu ijabah itu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih bahwa salasun la yuraddu, ada 3 macam doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah al-marid, doa orang yang sakit. Yang kedua adalah al-musafir, doa orang yang mudik. Kita bahasain mudik. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian kemarin lagi mudik, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kami. Itu waktu ijabah. Ya. Nah, makanya di antaranya takdir itu bisa berubah dengan doa-doa. Ada lagi itu, takdir bisa berubah dengan apa? Dengan sedekah. Tapi jangan sedekahnya Pak maksa-maksa ya Ibu. Ah Ibu, cincinnya ayo sini. Jangan begitu.
Ya, berikan saja nasihat dari Al-Quran, dari hadis. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, mana qasa malun min shadaqatin, harta yang disodakohin enggak bakal berkurang dan enggak bakal menjadi habis. Gitu. Tapi jangan apa? Gelangnya ibu, apa ibu? Baik. Jadi hadirin para hadirin dirahmati Allah, itu bisa berubah. Kemudian apa lagi? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bisa memberikan keberkahan rezeki. Akhlak yang mulia bisa memberikan panjang umur. Berarti ini masuknya kepada takdir yang nomor 2, yang namanya takdir apa? Mu'allaq. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, bukan cuma bertambah rezeki, bukan cuma bertambah umur, tetapi akhlak yang mulia ya'murani diyar, membuat negeri kita menjadi negeri yang makmur. Ya, kalau semua akhlaknya baik, apa enggak hebat kehidupan? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi anak-anak kita yang sedang kita kandung itu memang takdirnya sedang ditulis oleh Allah, sedang dalam proses. Kitanya ini buat amalan. Ya. Kitanya buat amalan, kitanya khatamin Quran. Kemudian pas sudah umur 4 bulan, 7 bulan, bahkan kalau sudah mau apa? Sudah mau lahiran, banyak baca surat Yasin. Ya. Saya pun ketika anak pertama mau lahir, waduh. Sungsang gimana Bu posisi sungsang? Kaki di keluarnya kaki dulu. Jadi ketika di USG itu sama bidannya, wah ini Pak sungsang, siapin aja Pak Ustadz. Ya kelas 1 25 juta untuk diapain? Saya berdoa, ya Allah, gak usah disesar ya Allah, gitu ya. Biayanya mahal gitu. Alhamdulillah itu anak kita baca surat Yasin mudah Allah Ta'ala keluarkan. Baca surat Yasin wal Quran. Ya, jadi buat amal. Dan kalau nanti kita sudah melihat kejadian seperti ini, ada orang yang dia orang taat menjadi tidak taat, orang yang tidak taat menjadi taat, kita yakini itu takdir, tapi tidak boleh dijadikan pegangan. Hadis ini cuma untuk menyatakan kamu wajib beriman kepada takdir Allah. Jangan dibuat alasan. Nggak apa-apa deh saya begini-begini, ya. Nanti akhirnya husnul khotimah. Ye, pede banget. Emang bisa kayak begitu? Yang namanya husnul khotimah harus diapain? Diusahakan, dijalankan, diikhtiarkan. Jalankan sholat 5 waktu, tahajud dijaga, baca Quran 1 juz, ya, sedekah harian jangan tinggal, zikir tahlil la ilaha illallah 100 kali, baca sholawat 100, baca istighfar juga 100, Rabbighfirli wa liwalidayya, berakhlak mulia. Itu harus diusahakan. Insya Allah kalau kita sudah berusaha begitu, karena orang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu sekalian, ya, pemahaman daripada hadis nomor 4. Kita masuk hadis nomor 5 hadirin. Hadis nomor 5 ini dari Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah termasuk wanita yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasul. Hafalannya mencapai 2110 hadis.
Ibu-ibu ada yang hafal hadis berapa? Hah? Ada Ustaz hafal setengah hadis Ustaz. Setengah hadis apa yang dihafal? Innamal a'malu. Itu kan setengah hadis itu. Ya lumayan lah. Daripada gak ada sama sekali ya. Ustaz. Baik. Hadis nomor 5 ini berbicara masalah bid'ah. Wah. Yang mana Ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orangnya yang mengada-ada dalam urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ya, itu namanya perkara yang mengada-ada. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas hadis ini. Yang pertama bahwa para ulama sudah membahas masalah bid'ah ini sendiri. Bid'ah itu kalau menurut bahasa adalah sesuatu yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Ya. Ini handphone kita ini tahun berapa mulai adanya itu? 2000 berapa ya? Tahun 2000 udah ada belum? Tapi dikit ya. Katakanlah tahun 95 sudah ada belum? 95 belum. Ya, kurang lebih. Nah, ketika ini mulai dimunculkan, tadinya nggak ada, sekarang menjadi ada. Namanya apa? Bid'ah. Itu secara bahasa. Kalau menurut secara syar'i, secara agama, bid'ah adalah ma'umila min ghairi dalilin, sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya dalil. Itu definisi bid'ah menurut syar'i, menurut agama. Ma'umila min ghairi dalilin, sesuatu yang dikerjakan dari tanpa adanya dalil. Kemudian dalil itu bisa diambil dari 4 macam. Ini yang disepakati. Dalil pengambilannya dari berapa? 4 macam. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, apa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa? Ijma'. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama. Yang keempat, kias. Apa artinya kias? Analogi. Hukum yang dipersemakkan, hukum yang dikiaskan, disamakan dengan konteks daripada kejadiannya. Contohnya begini. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang diamalkan tanpa dalil. Kalau ada dalilnya bukan bid'ah berarti. Hari ini ada orang-orang yang salah paham dalam memahami masalah bid'ah ini. Jadi bid'ah itu bukan definisinya sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Bukan. Dulu ketika kami masih ngaji kalong di Mekah itu, ya, kebetulan pada kita jadi petugas haji sama Ustadz Abdul Somad, saya sama UAS. Kita dapat tugas dari pemerintah itu untuk menerjemah. Kita ditempatkan di sektor sekian. Kemudian kalau malamnya kita sudah free, sudah nggak ada tugas, saya ngaji itu
Lama, cukup lama, hampir 3 bulan, 4 bulan di Masjidil Haram. Kita ikut ngaji dengan ulama-ulama di sana. Lalu mereka membahas masalah bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang nggak ada contoh Nabi. Kan biasa begitu tuh. Ini tahlilan ada contoh Nabi bukan? Ini peringatan Maulid ada contoh Nabi tidak? Itu ibu-ibu zikir pakai tasbih ada contoh Nabi tidak? Hadirin, kemudian saya bilang, bid'ah itu bukan sesuatu yang nggak ada contoh Nabi, tapi bid'ah sesuatu yang dikerjakan tanpa dalil, dan dalil itu diambil dari yang 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Terus dia berkata, ya orang-orang Saudi berkata, oh enggak, bid'ah itu sesuatu yang nggak ada contoh Nabi. Baik, kalau begitu, kenapa kalian juga melakukan bid'ah yang gak ada contoh Nabi? Di Masjidil Haram. Wah, mereka agak merah mukanya. Mana mungkin kami mengamalkan bid'ah? Boleh kita buktikan. Ya, saya bisa buktikan 10 aja deh. Mana mungkin? Kan menurut Anda bid'ah sesuatu yang gak dicontohkan, yang tidak dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi. Itu berarti senjata makan tuan. Yang pertama, setiap bulan Ramadan, kemarin Ramadan di Masjidil Haram, boleh dibuka YouTube-nya, Ramadan 2022, ada itu. Mereka baca Al-Quran semalamnya itu 1 juz. Dalam sholat apa? Tarawih. Pertanyaannya, mana contoh nabinya? Apakah Nabi setiap malam baca 1 juz? Kalau definisi bid'ah itu menurut Anda contoh Nabi, ini nggak ada contoh Nabi. Padahal baca 1 juz bagus banget dalam sholat tahajud daripada di kita cuma kuliah sama kulhu terus. Tapi Anda terjebak dengan definisi yang Anda berikan. Ayo, mana dalilnya? Mana hadisnya? Nomor berapa? Riwayat imam siapa? Kalau Nabi setiap malam sholat tarawihnya baca 1 juz. Itu di Masjidil Haram sudah dilakukan lebih dari 20 tahun. Tapi itu cakep, bagus. Cuma terkena dengan bid'ah yang Anda berikan definisi itu. Mana coba hadisnya? Boro-boro Nabi ada hadisnya sholat tarawih sebulan penuh berjamaah. Tidak. Yang ada beliau hari pertama, hari kedua, hari ketiga berjamaah. Udah gitu ditinggalkan. Karena ditakutkan turun apa? Turun hukum wajibnya dari Allah. Makanya Nabi tidak ada hadisnya beliau sholat sebulan penuh. Anda menyolatkan sebulan penuh di Masjidil Haram, bacanya 1 juz. Itu setiap Ramadan diadakan seperti itu. Pertanyaannya, mana hadisnya? Nggak ada tuh. Tapi kalau bid'ah definisi kita, sesuatu yang diamalkan dengan tanpa dalil, itu baru bid'ah. Ini sholat tarawih dalilnya ada secara umum. Masalah rakaat tarawih dan bacaan suratnya terserah kita. Diikutkan kepada hukum fikih sholatnya. Ya, kan begitu contohnya hadisnya. Man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaba, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya. Di situ Nabi katakan, siapa yang tarawih Ramadan, silakan mau baca 1 juz kek. Bahkan di pesantren Temboro, tempat guru-guru kita, ada berapa majelis? 5 majelis yang 1 malam sholatnya 30 juz. Tahu nggak Bapak Ibu? Belum tahu ya? Kesian ya. Ustadz tahu nggak Ustadz kabarnya? Temboro, pesantren Temboro itu ada yang 1 malamnya, karena masjidnya sangat besar. Ada yang buat majelis, di sana majelis 30 juz. Semalam khatam 30 juz. Jadi habis dari tarawih, selesai jam 3:30 baru makan sahur. Itu lebih hebat berarti. Boleh buka YouTube-nya deh. Masih muda. Umurnya baru 15 tahunan. Ya, ada beberapa orang sih. Boleh dibuka di YouTube-nya nanti itu. Sholat tarawih 1 malam 30 juz di pesantren Al-Fatah Temboro. Itu bagus. Ya, cuma kan Anda minta definisi bid'ah apa? Sesuatu yang gak ada contoh Nabi.
Ini mana dalilnya, contoh nabinya? Sudah pertama nih, nggak bisa jawab. Yang kedua, kalian katakan definisi bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contoh nabi. Yang kedua, saya dapati di Masjidil Haram setiap malam 29 atau malam 30, Imam Sudais, Imam Syuraim, Imam Sudais yang memimpin sholat tarawih malam terakhir baca doa khatam Quran dalam sholat Ramadan berjamaahnya itu. Baca doa khatam Quran lagi sholat tarawihnya itu. Ya. Ya Allah, dalam sholat witir terakhir malam 29, malam 30, doa berjamaah itu. Pertanyaannya, mana hadisnya? Gak bisa, gak ada. Tapi itu disesuaikan dengan hukum fikihnya. Yang ketiga, di Masjidil Haram diadakan perlombaan hafal Quran. Kalian mengatakan maulidan bid'ah. Kalian mengatakan 7 bulanan yang tadi itu, 4 bulanan juga bid'ah. Kalau kita pindah rumah, maka diadakan syukuran. Itu kalian memvonis sebagai bid'ah. Nggak ada dalilnya, nggak ada contoh dari Nabi. Baik, sekarang kita tanya. Yang diadakan perlombaan hafal Quran di Masjidil Haram 30 juz, itu mana contoh nabinya? Mana hadisnya? Tidak ada. Ketika maulidan gak ada contoh nabi, Anda salahkan. Ini khataman apa itu? Perlombaan khatam Quran 30 juz, mana contoh nabinya? Kenapa enggak disalahkan? Enggak bisa jawab. Yang keempat, ada meriam di satu bukit depan Masjidil Haram. Meriam itu, coba dia dibuka. Ini saya kasih tahu di Google-nya itu. Bapak Ibu tulis aja deh di Google-nya. Meriam Mekah, nanti ada itu. Itu dibunyikan setiap satu Ramadan. Kalau kita ini kayak beduk. Ya, kita kan ada beduk tuh kalau masuk sholat duhur asar, dung dung gitu. Ini kalau mereka bukan beduk tapi meriam. Nih, meriam Mekah. Tuh, sudah ada gambarnya tuh. Nih, Bapak Ibu lihat. Depan, lihat Syekh. Di depan Tower Zamzam. Ini meriam Mekah di depan Tower Zamzam. Dibunyikan setiap malam 1 Ramadan. Dung. Gitu. Untuk mengumumkan kepada warga Mekah kalau 1 Ramadan sudah apa? Ketemu nggak meriam Mekah? Ada kan? Pertanyaannya, mana dalilnya? Mana contoh nabinya? Kalau memang definisi bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh. Ini mirip masalah ini dengan beduk kalau di kita. Kan mereka bilang beduk nggak ada tuh, nggak ada contoh nabi. Ini juga nggak ada contoh nabi, kenapa kalian buat juga? Dengan menggunakan meriam Mekah. Dah, yang keempat. Haji Indonesia. Sebelum Covid kan kita punya kuota 200.000 orang. Betul? 200.000 lebih kuotanya. Sampai di Mina itu untuk mabit kita sudah nggak ada tempat itu. Ya. Udah nggak ada tempat lagi. Kemudian mereka buatlah untuk mabit 3 hari 3 malam di Mina, membuat area Mina namanya New Mina, Mina Baru. Mina Baru itu daerah yang untuk mabit kalau kita dari Padang Arafah menuju ke Mina 3 hari 3 malam, itu Mina Baru itu adalah tempat yang tidak ditunjuk oleh Nabi sebagai area wilayah untuk mabit 3 hari 3 malam. Kenapa kalian buat? Enggak ada contoh Nabi. Enggak bisa jawab juga. Ya, atau yang lainnya sudah berapa itu Bapak Ibu? Sudah 5. Yang keenam, Ka'bah itu, kalau di Jakarta ini ada masjid-masjid yang dikasih kaligrafi, maka mereka menyalahkan. Ka'bah itu atau Masjid Nabawi ada nggak kaligrafinya?
Di Ka'bah saja ada kaligrafinya. Di atap-atap Masjidil Haram ada tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Apalagi di Masjid Nabawi, nggak tahu ya kalau ibu-ibu kan nggak bisa ke depan sekali ya. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa ke depan sekali. Kalau bapak-bapaknya kan bisa sampai depannya imam situ, di depan kiblatnya Masjid Nabawi. Itu kaligrafinya besar. Itu nggak ada contoh Nabi. Tapi boleh itu di Masjid Nabawi. Yang ketujuh. Yang berapa? Ketujuh. Kalau memang bid'ah definisinya adalah sesuatu yang tidak ada contoh Nabi. Yang ketujuh adalah kenapa orang Mekah yang meninggal di wilayah Mekah selalu dibawa jenazahnya ke Masjidil Haram? Mana perintah nabinya? Kan di Mekah banyak masjid, ibu-ibu tahu nggak? Ada masjid Kucing, ada masjid Kudai, ada masjid Aziziyah, ada masjid Aisyah, ada masjid Jin, ada masjid Misfalah. Tapi orang-orang yang di Jarwal, di Jiatsud, di Aziziyah, yang mereka meninggal selalu dibawa ke Masjidil Haram. Mana contoh nabinya? Tidak ada. Tapi kalau pakai definisi bid'ah kita, bagus itu jenazah meninggal. Orang mati di sana, jenazahnya dibawa kemana? Masjidil Haram. Itu sangat baik karena tujuannya Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, setiap jenazah orang Islam disolatkan oleh 40 orang, maka dijamin dosanya diampuni oleh Allah, diterima doa-doanya. Ini tujuannya begitu. Kalau ada orang meninggal di Mekah, di ujung Mekah, dibawa ke Masjidil Haram, tujuannya bisa disolatkan oleh bukan cuma 40, 1 juta orang nyolatin itu. Nih, lihat, nggak ada contoh Nabi, tapi kalian melakukan itu. Nggak bisa jawab itu. Giliran di Indonesia maulidan nggak ada contoh Nabi, ini nggak ada contoh, salah dan serba salah akhirnya. Baik, sudah berapa? 7. Yang ke-8. Di Mekah, di Madinah, kita kalau ngambil program hadis ataupun program syariah dulu S1. Saya tanya, S1 berapa tahun? 4 tahun. S2 2 tahun. S3 doktornya 2 tahun. Pertanyaannya, mana contoh Nabi belajar pakai di S1, S2, S3, S krim, S apa gitu? Mana contoh Nabi? Ini masalah agama, menuntut ilmu. Tapi kalau pakai definisi kita, yang namanya sekolah belajar pakai gelar dan pakai ini tujuannya, ada tujuannya yang baik, maka tidak disebut dalam kategori bid'ah yang sesat. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini diantaranya pemahaman bid'ah. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa dalil. Dan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama bid'ah yang buruk, yang kedua bid'ah yang baik. Yang pertama bid'ah yang buruk adalah definisinya sesuatu yang diada-adakan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' para ulama, bertentangan dengan ucapan para sahabat. Itu namanya bid'ah yang sesat. Jadi masalah bid'ah ini Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama bid'ah yang buruk. Apa definisinya? Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' kesepakatan para ulama, ataupun dengan nasihat para sahabat Nabi. Itu bid'ah sesat. Contohnya, jadi contoh bid'ah sesat, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, adalah contohnya yaitu orang-orang yang memahami, meyakini kalau Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Itu bid'ah sesat. Coba kita masukkan ke dalam timbangannya Imam Syafi'i. Rumusnya Imam Syafi'i adalah bid'ah sesat bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan perkataan para sahabat. Paling tidak nomor 1 dan nomor 2 saja bertentangan dengan Quran dan hadis.
Contoh bid'ah sesat adalah orang yang meyakini Nabi Muhammad bukan penutup para nabi. Ini bid'ah sesat. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Coba dibuka suratnya. Dalam surat Al-Ahzab, ya, pada ayat ke-41, ayat 42 itu. Di situ Allah sebutkan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, ayat ke-41 itu. Maaf, ayat ke-40 tadi kan. Makana Muhammadun, ayat ke-40. Allah firmankan, bukanlah Nabi Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi. Bertentangan kan? Itu bid'ah yang sesat. Sekarang kalau Anda katakan tahlilan adalah bid'ah sesat, maulidan bid'ah sesat, mana yang bertentangan dengan Al-Qur'annya? Tidak ada itu. Justru Al-Quran menganjurkan kita mengagungkan Nabi. Justru Al-Quran menganjurkan kita menghadiahkan amalan atau pahala atau berdoa untuk si mayit. Itu esensi tahlilan kan begitu. Baik. Contoh lagi bid'ah yang disebut dengan bid'ah sesat. Contohnya yang kedua adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Wah, ini kan Masya Allah, masa para sahabat Nabi diapain? Dikafir-kafirkan. Ini bid'ahnya bid'ah sesat. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Contohnya, ya, di dalam surat At-Taubah itu, At-Taubah ayat ke-100, surat ke-9. Allah Ta'ala menyebutkan kalau para sahabat adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Al-awwalun, orang-orang terdahulu, orang-orang pertama kali yang masuk Islam. Minal muhajirin, dari orang-orang muhajir. Sahabat Nabi, muhajir orang mana? Asli penduduk Mekah. Wal ansor, dan juga orang-orang ansor, asli penduduk Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa kata Allah selanjutnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Lihat, sahabat dijamin mendapat ridho Allah. Bagaimana mereka kafir? Sebenarnya ini keyakinan siapa Bapak Ibu? Orang-orang Syiah. Nah, kalau yang kayak begitu baru disebut sebagai bid'ah yang sesat. Terus kata Imam Syafi'i, bid'ah yang nomor 2 adalah bid'ah yang baik. Apa definisinya? Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, atau dengan hadis Nabi, dengan ijma', maka itu jadi bid'ahnya bid'ah yang baik. Contohnya, diadakannya Al-Quran 30 juz, diadakannya Al-Quran di laptop kayak begini. Ini ada contoh Nabi nggak kayak begini? Berarti ini bid'ah ya? Bid'ah yang baik. Contohnya juga tahlilan. Tapi kan tahlilan Pak Ustadz nyusahin orang miskin. Yang miskin gak usah ngeluarin makanan. Yang ngeluarin makanan siapa? Tetangga-tetangganya. Jadi tujuan tahlilan itu sendiri bukan apa? Bukan mau nyari makanan berkat gitu. Tapi untuk apa? Mendoakan siapa? Mayit. Ya, menghadiahkan pahala kepada mayit. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi harus dipahami betul-betul untuk masalah bid'ah ini. Tidak semudah itu seseorang bisa mengklaim perbuatan ini bid'ah cuma dengan alasan tidak ada contoh Nabi.
Contohnya ini Al-Quran 30 juz, coba lihat itu. Apakah zaman Nabi ada Al-Quran dikodifikasi, dibuat satu buku begitu? Tidak. Sekarang diadakan. Para ulama katakan iya, memang nggak ada contoh Nabi, tapi itu sangat baik. Karena kalau Al-Quran berupa lembaran-lembaran satu-satu, khawatirnya pada hilang, pada zaman dulu tuh pada hilang. Makanya dibuatlah apa? Dikodifikasi, dibuat satu buku Al-Quran semacam ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini diantaranya hadis nomor kelima tentang masalah bid'ah. Masih lama ya Ustaz? Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, silakan Ibu. Apa? Baik, silakan. Kalau Ibu ada pertanyaan kepada Ustadz, kami persilahkan. Siapa? Ayat 100. At-Taubah Ibu ayat 100. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Masih ada waktu sebelum menuju ke waktu zuhur. Ya. Pertanyaan bebas ya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, masalah doa kunut. Nah, itu gimana? Katanya ada yang bilang kalau di waktu subuh itu nggak usah pakai kunut. Ya. Nah, itu saya tanyakan, apa benar? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Hadirin, masalah kunut subuh, para ulama menjadi dua perbedaannya. Ulama-ulama yang terbaik ada empat madhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Hambali. Dua ulama dari empat ini menyatakan kunut subuh tidak sunnah, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Makanya di Masjidil Haram tidak pakai kunut. Kenapa? Karena madhabnya Imam Hambali. Di India, Pakistan, di Amerika, di Australia nggak pakai kunut. Kenapa? Karena umat Islam di sana mengikut Imam Hanafi. Jadi Hanafi sama Hambali nggak kunutan. Dua ulama lagi siapa tadi? Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Dua ulama besar ini kunutan. Menurut mereka hadis kunut itu sangat kuat. Jadi mereka menyunahkan kunut. Nah, inilah yang dipakai kebanyakan oleh umat Islam di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, di Irak, di sebagian Jordan, di kebanyakan negeri di Yaman mereka pakai kunut subuh. Jadi masalah kunut subuh memang berbeda pendapat. Hadisnya, kalau saya sendiri memandang kunut subuh yang lebih kuat adalah pakai kunut. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya 1001 ataupun 956 dalam kitab yang lainnya. Dari sahabatnya Anas bin Malik, beliau ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi? Apakah Rasul berkunut pada salat subuh? Qala, Anas bin Malik menjawab, na'am, iya. Rasul pakai kunut. Ditanya lagi, ayaknutu ba'da ruku' au qabla ruku'? Beliau menjawab ketika beliau ditanya, kunutnya Nabi itu setelah ruku atau sebelum ruku? Maka Anas menjawab, ba'da ruku'i yasiron, setelah ruku sebentar saja. Ya kan, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Berhenti.
wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Sebentar. Jadi masalah kunut ini sudah dibahas 1200 tahun yang lalu. Kesimpulannya, yang mau pakai kunut benar karena ada hadisnya. Yang tidak berkunut juga silakan karena ulama juga menfatwakan. Yang salah itu yang enggak sholat subuh. Sama yang kedua, yang salah itu adalah yang suka nyalah-nyalahin. Ya. Baik. Yang bilang nggak ada hadisnya, suruh datang ke Al-Hakim jam 10 pagi. Nih saya tampilkan hadisnya. Nggak ada infokusnya sih. Kalau ada saya tampilkan. Ya. Buku apa? Buku dzikir kenapa? Ada ulama banyak mengumpulkan tentang dzikir pagi petang. Ini pertanyaan lain berarti ya? Pertanyaan kedua berarti? Doa kunut nggak ada dalam dzikir pagi petang karena itu bukan dzikir pagi petang, adanya dalam kitab sholat gitu. Ya, sebagian kitab ada, sebagian lagi tidak. Tapi kalau ibu mau mencari yang pasti tentang kunut subuh, pastilah di bab apa? Bab sholat. Masa ya di bab zakat? Ya, silakan ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bebas pertanyaannya, gratis juga nggak bayar. Terima kasih Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, yang saya tanyakan, ada saya dengar, apakah kita sholat taubat boleh dilakukan setiap hari, atau saya dengar ada di salah satu waktu Zoom itu di Ustadz AS itu bilang sholat taubat itu cukup sekali aja, jangan berulang-ulang, karena jadi saya yang bertanya, saya bingung karena saya selama ini melakukan setiap insya Allah setiap mau tahajud tuh sholat tobat. Tapi waktu saya dengar itu jangan lakukan setiap waktu karena kita tidak melakukan gitulah kata. Jadi yang saya tanyakan apakah sholat tobat itu hanya dilakukan sekali atau boleh kita lakukan setiap hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua-duanya benar. Jadi kalau ada yang mau menjalankan mengikut kepada hadisnya. Jadi kalau hadisnya itu riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi, idza yuznibu abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, fayaqum fayatawadda summa yusalli, kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah terima tobatnya. Itu hadisnya begitu bunyinya, siapa yang habis buat dosa ngambil wudhu, sholat tobat. Jadi kalau dia mengatakan sholat tobat cukup pas habis buat dosa, betul. Tapi ada juga pendapat yang kedua, sholat tobat boleh kita sholatkan setiap malam, mengingat dosa-dosa yang sangat banyak terdahulu. Jadi dua-duanya silahkan dijalankan, nggak usah dibenturkan. Bapak Ibu, dalam membahas perbedaan pendapat, jangan sekali-kali menyalahkan. Tapi kata-katanya menurut saya begini, menurut ulama yang satu lagi seperti ini, silahkan dua-duanya. Kayak kunut tadi itu, kalau menyalahkan tuh tidak gentle, tidak apik, dan terlalu merasa pede, sombong bin ujub. Ya, sebab ulama ini sudah membahas semua, kita tinggal memakainya. Jadi jangan kata-katanya itu menyalahkan. Oh enggak ada, itu bid'ah, padahal ada hadisnya. Gitu ya Bu. Silakan ibu mau ngamalkan yang setiap malam, saya pun begitu. Saya lebih condong pas tahajud, kita sholat tahajud, kita sholat hajat, kita sholat tobat, kita sholat tasbih, begitu. Ya, ada lagi silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana hukumnya kalau
kita mau memindahkan mayat dari kuburan misalnya ke kampung gitu. Ada hukumnya gak? Ada hukumnya gak itu, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Memindahkan kuburan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, hukumnya haram. Kayak si bapaknya Vanessa almarhumah itu. Kasih tahu sama orang itu, nggak boleh dipindahin itu. Apa alasannya? Oh, alasan mimpi. Mimpi orang dia masih hidup aja kamu nggak ngurusin, jadi kesono. Iya kan? Makanya semoga cucunya itu si galak jangan jangan kepegang sama dia. Begini, jadi dia mau mindahkan gara-gara mendapat pesan wasiat mimpi. Orang lagi hidupnya aja dia nggak ngurusin, itu nggak ada kebolehan syar'inya untuk dipindahkan. Kecuali yang pertama, jenazah udah dikubur nih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ternyata tanahnya tanah orang lain, salah nguburin. Orangnya nggak terima. Kalau orangnya terima, udah nggak apa-apa. Saya sodakohin tanahnya. Itu cakep. Tapi kalau dia nggak terima, karena hak dia, tanah dia, itu jenazah boleh dipindahkan. Yang kedua, itu salah satu contohnya lah, udurnya kayak begitu. Yang kedua, perlebaran untuk tempat-tempat yang maslahat. Kayak Masjidil Haram, masjid ada kuburan yang terkena juga itu, karena akan diperluas jumlah jamaah yang begitu banyak, sementara tanahnya di pemakaman Mekah itu ke sana lebih luas, dipindahkan. Tapi syarat yang ketiganya juga, kalau itu jenazahnya sudah boleh dipindahkan kalau jenazahnya betul-betul sudah rapuh, sudah tinggal tulang belulang. Begitu. Artinya kalau dia emang sudah termakan tanah, bukan cuma dipindahkan, dimasukin jenazah yang baru pun masih boleh. Jadi yang nggak ada alasannya, contohnya kayak tadi itu, almarhum Vanessa Angel, semoga Allah Ta'ala maafkan kesalahan beliau ya. Karena meninggalnya pun sama suaminya dalam keadaan kecelakaan. Semoga beliau sudah bertobat, sudah diterima tobatnya oleh Allah ya dari perbuatan-perbuatan terdahulu, dan jenazahnya tidak boleh dibongkar, tidak boleh dipindahkan. Karena nggak ada alasan. Alasannya cuma apa katanya? Wasiat dari mimpi, nggak dibenarkan itu. Siapa yang bisa meyakinkan mimpinya dia? Baik. Tidak boleh kalau nggak ada alasan yang tepat. Silakan Bu, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, Allah itu kan menakdirkan 2 Pak Ustadz, neraka dan surga. Kenapa Allah bukan menakdirkan manusia ke surga semua Pak Ustadz? Kalau jawaban lucunya sih ya tanyakan sama Allah kan. Soalnya saya minta sama Bu Guru suruh nanya, saya yang nanya. Baik, hadirin. Allah Ta'ala pencipta alam semesta jagat raya. Allah pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang punya peraturan-peraturan, dan peraturan itu tertuangkan dalam Al-Quran. Di akhirat nanti enggak ada tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima. Yang ada cuma apa? Ashabul yamin masuk surga, ashabul yasar masuk neraka. Dari situ, dari Al-Quran kita bisa ketahui bahwa Allah menciptakan 2 tempat saja. Yang satu untuk orang-orang baik, yang satu untuk orang-orang jahat. Namanya neraka, surga dan neraka. Jadi kalau ibu bertanya, Pak Ustadz kenapa Allah menciptakan? Ya tanya sama Allah. Jawabannya itu hak mutlak milik siapa? Allah. Nggak bisa diganggu. Bu, jangankan Allah. Presiden, gubernur aja punya hak mutlak yang nggak bisa diganggu itu. Kalau presiden sudah bilang, kalau Pak Anies sudah buat ganjil genap akan ada ditambah menjadi 25 ruas, emang bisa diprotes? Nggak bisa. Apalagi ketentuan Allah Ta'ala. Paling Bu, kita bisa mengambil hikmahnya. Kenapa dibuatnya di akhirat cuma 2 saja? Karena
Cuma dua inilah yang menjadi puncak daripada kesenangan dan ketakutan. Jadi untuk Allah memberikan tempat terbaik di akhirat bagi orang-orang yang taat supaya mereka mengejar daripada surganya. Dan orang-orang yang bengis, yang nakal, yang begajul pun Allah sediakan. Kan nggak lucu kalau Allah sediakan cuma apa? Surga saja, sementara orang-orang jahat banyak. Makanya diancam sama Allah. Dan tempat surga dan neraka itu sesuai nantinya dengan apa? Usaha kita. Karena kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah, menjauhkan maksiat dan dosa. Makanya Allah sediakan dua tempat itu. Ya. Itu untuk sebagai inian kepada hamba-hamba Allah supaya lebih takut kepada Allah Ta'ala. Dah. Ya. Niat tahajud ibu begini, dengerin. Kalau pakai bahasa Arabnya usolli sunnata tahajudi. Saya ulang, usolli sunnata tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesianya, saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Ibu, sholat taraweh bebas. Sholat taraweh jumlahnya tidak hanya 8, 10, 12, sebanyak-banyaknya. Ibu, sholat tahajud tidak ada batasan rakaat. Sholat tahajud tidak ada batasan rakaat. Yang ada batasannya itu yang ibu sebutkan 2, 2, 2, 2, 2, witir 3. Itu namanya sholat witir. Kalau witir ada batasannya, tidak boleh lebih daripada 11. Tapi kalau tahajud bebas. Imam Syafi'i kalau tiap malam itu tahajud hampir 200 rakaat. Imam Maliki pernah sholat tahajud sampai 500 rakaat. Iya. Jadi tahajud itu tidak ada batasan rakaatnya. Semaunya. Iya, semampunya. Cukup? Ada lagi? Mungkin cukup Pak Ustadz, karena sebentar lagi memasuki waktu zuhur. Berapa menit lagi Zuhur? Berapa menit lagi? 20 menit. Masih lama kan? Ada lagi yang bertanyakan, silakan. Ya. Ibu, sholat tahajud yang terbaik bukan 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud, Nabi bersabda, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat sunnah malam hari ataupun siang hari yang terbaik disolatkan berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau ibu tahajudnya diniatin sholat mutlak, boleh 4 rakaat langsung, boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 10 rakaat langsung. Kalau niatnya sholatnya apa? Mutlak. Jadi setiap sholat malam hari setelah tidur bisa jadi tahajud. Setelah Anda niat tahajud, sholat lagi hajat, itu pun pahalanya tahajud. Setelah itu sholat lagi Ustadz, tobat, pahalanya tahajud. Jadi setiap sholat malam yang dikerjakan habis tidur itu namanya tahajud. Tapi kalau sholat malamnya tanpa didahului oleh tidur, namanya bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Harus dibedakan. Ustadz saya jaga ibu saya yang sakit, ini udah mau jam 3:30. Saya sih belum tidur dari setelah Isya. Saya nggak boleh tahajud Ustadz. Boleh, tapi sebutannya bukan tahajud. Apa? Qiyamul lail. Itu harus dibedakan. Kenapa? Karena kalau tahajud didahului dengan bobok dulu, tidur dulu.
Jadi kalau kasusnya kayak tadi, orang yang jaga orang tuanya sakit di rumah sakit, jam 3 subuh dia mau sholat, itu tidak disebut tahajud. Tapi sebutannya apa? Qiyamul lail. Tetap berpahala kah? Tetap, tapi kurang afdol. Karena bagusnya itu sholat malam kita jenisnya tahajud yang didahului dengan tidur. Jadi tidur aja sebentar. Ya tidur bablas Ustadz. Orang gak tidur-tidur jaga ibu lagi sakit gitu. Iya. Yaitu penyakit hati artinya ibu, bukan penyakit medis. Ini ceritanya untuk orang-orang munafik yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka Allah tambahkan penyakit hati dalam dirinya itu. Penyakit dengki, iri, ujub, sombong, penyakit kesyirikan dan macam-macamnya. Itu ayat kan kisahnya untuk orang-orang munafik.